Nonton binatang di lapangan orkes. Selamat datang di Komputama Media Podcast. Kaget ya mas? Udah mulai ya? Udah mulai. Udah. Emang tiba-tiba. Oke guys, kali ini kita kedatangan tamu yang beneran spesial banget. Karena sekarang udah bukan dari, masih di lingkup Komputama, alumni Komputama ya mas ya? Masih alumni Komputama. Dan beliau ini seorang pemilik perusahaan barbershop. Iya kan? Alhamdulillah pemilik perusahaan barbershop. Tapi perjalanan hidupnya, wah luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Mas Warsito. Selamat datang Mas Warsito. Ya. Iya, siap. Siap. Gimana Mas? Bisa diceritain gak sedikit tentang Mas Warsito yang dulunya itu seorang penjaga warung, Ya. sekarang sampai jadi pemilik bisnis barbershop yang ya udah lumayan gede lah ya di Majenang ya. Alhamdulillah ya. Dulu itu jadi penjaga warung, ceritanya awalnya gimana? Kelas berapa itu? Ya, SMP. Kalau yang dari kelas 6 itu gimana? Katanya dari kelas 6 udah mulai kerja ya, Mas? Udah mulai kerja, ikut orang tuanya Pak Ajis. Ya di situ ya nyapu ngepel gitu. Oh, Ikut bantu-bantu lah. Bantu-bantu. itu bisa kenalnya gimana? Aku bisa kenal sama Pak Aziz, bisa bantu-bantu di sana? Karena kan deket, masih tetangga gitu. Oh. Nah, saya SD kan SD mau lulus nih. Mau sekolah SMP. Iya. Biaya nggak ada. Oh, ya akhirnya ikut orang. Oh alah. Ini kalau misalnya mau ngomongin keluarga boleh apa nggak Mas? Boleh. Iya. Itu ceritanya gimana? Kok Mas bisa nggak punya biaya buat SMP gitu ceritanya gimana? Broken home. Orang tua bisa. Orang tua bisa. Oh berarti satu kaum kita Mas. Kita satu kaum. Berarti tinggal sama nenek juga? Iya, tinggal sama nenek. Di sana? Di Pesangan. Di Pesangan. Oh pantesan. Pak Aziz berarti dulu di sana juga ya? Ya Pak Aziz sudah nikah di sini. Oh, ya udah. Itu yang di Pesangan ketemunya sama siapa? Orang tuanya. Berarti diajak ke sini ya. SMP kelas 2. Saya pulang, enggak betah ceritanya. Oh, di Margo itu enggak betah. Di orang tuanya. Oh, di orang tuanya enggak betah. Iya, habis itu kakaknya Pak Aziz itu yang manggil saya suruh ke tempat dia. Suruh jaga warung. Oh. Ya udah di situ beres-beres jaga warung. Setiap pulang sekolah kita kerja gitu di situ. Sampingan sampai malam atau sampai jam 9, jam 8 baru tutup. Itu tokonya di Majenang atau Pesangan? Di Pesangan. Oh, masih di Pesangan ya. Berarti dekat ya? Dekat. Pulang sekolah jam? Ya jam SMP pulang jam berapa? Jam 1, jam 2 ya. Jam 1 lah. Iya. Jam 1. Sampai malam kerja. Sampai malam. Makan tidur di situ. Yang penting saya sekolah. Iya. Yang penting saya sekolah. Dibiayain berarti. Berarti emang semangat ya pengen belajarnya Mas ya pas itu ya. Iya, pengen walaupun gak pinter. Tapi nggak apa-apa ya. Buktinya sekarang udah bisa jadi pemilik barber 2 outlet kan sekarang. 2 outlet. Udah 2 outlet ya. Di Majenang 1 sama Cimanggu 1. Ini apa ini Mas? Kalau boleh dikenalin. Ini produk sampo sama hair tonic. Ini topes tonic topes ini. Hair tonic ini. Yang hijau tua ini untuk perawatan ke ketombe. Kalau yang ini nih yang hijau muda ada mentolnya ini. Menyegarkan kulit kepala dan membantu merawat rambut rontok. Oh, jadi ada sensasi dinginnya pas dipakai gitu. Ada sensasi dinginnya. Ih, keren nih. Kalau ini samponya ini. Sampo topes apel sama strawberry. Berarti yang bikin bedanya perusahaan barbernya Mas sama yang lain, Mas punya produk sendiri berarti? Iya, bedanya di situ. Oh. Ada produk sendiri. Keren. Setelah balik lagi ke perjalanan hidupnya Mas ya. Iya. Setelah tadi di SMP. Iya.
Lulus SMP itu masih jaga toko atau lulus SMP kan saya sekolah SMK. Yaitu saya pindah ke Ciguling ikut anaknya Margo Mulyo. Yang di Ciguling. Yang MM. Oh. Apa itu tempat apa di situ? Di situ saya nyuci mobil. Pulang sekolah, nyuci mobil tiap hari. Dari Komputama kan pulang jam 3 ya. Paling nyuci mobil jam 4. Jam 4 sampai selesai, sampai jam 7, jam 6 kadang. Itu bisa nyuci berapa itu, Mas? Sekali di situ. Di situ itu kan cucian khusus ya, Neng. Untuk mobil-mobil MM doang. Jadi ada berapa ya kemarin dulu? Ada 13 mungkin. Setiap sore. Wah, pulang sekolah ya, setiap pulang sekolah aktivitas cuci mobil. Gak pernah ikut organisasi. Oh iya sih. Berarti pas SMP tuh nggak ikut kayak OSIS apa itu gitu ya? Nggak pernah. SMP SMA nggak pernah main, nggak pernah ikut OSIS. Ya Allah. Organisasi nggak pernah. Bener-bener dipakai buat cari uang ya? Iya, aktivitasnya. Ya menurut saya juga lebih berguna malah kan ya. Menurut saya sendiri tuh kayak gitu lebih berguna karena bisa ngelatih kan ya. Ngelatih di dunia kerja gitu gimana gitu ya. Iya sih, bagus. Lebih disiplin. Disiplinnya kalau ikut orang itu memang ada rasa sakitnya. Tapi disiplin jadinya. Yang kita belum tahu jadi tahu gitu. Kayak beradaptasi juga kan ya. Beradaptasi ikut sama orang. Kayak tadi pas di orang tuanya Pak Aziz. Iya. Pasti kan belajar beradaptasi di situ kan ya. Iya. Apalagi masih SMP. Udah waktunya lagi main, saya udah kerja gitu. Kerja kan ya. Ya Allah. Luar biasa banget, emang luar biasa. Perjalanannya saya sendiri nggak bisa ngebayangin guys. Itu gimana rasanya ya, karena meskipun saya broken home tapi ya alhamdulillah gitu kan. Masih bisa berorganisasi beda. Tapi tetap aja kan ya kita kan beraktivitas kan ya yang penting. Iya. Yang penting positif ya. Positif yang penting. Oh ya, Mas mau minumnya apa? Ya Allah. Boleh, kopi hitam. Kopi hitam ya. Nisa. Ya, kopi hitam 1. Monggo. Berapa ini? 3.000. Terima kasih. Khusus ya pemilik barber 15.000 ini. Gimik aja ini Mas ya. Iya. Ini sebenarnya udah disiapin dari tadi juga kan kita udah ngobrol di belakang ya. Siap, ya. Mau kopi. Aduh, sorry malah udah dingin dari tadi lupa disuguhin. Monggo Mas kalau mau diminum dulu. Siap, iya. Ayo Mas. Untung udah nggak bulan puasa ya. Iya ya. Kemarin Mas ya, pas saya podcast di sini kan awal-awal bulan puasa. Iya. Nggak ada apa-apa di sini. Aduh, udah tenggorokan kering. Nggak ada apa-apa lagi. Iya. Aduh. Sekarang alhamdulillah guys. Mumpung nggak puasa. Kalau menurut Mas ya, Tofes. Ya, gimana? Tofes. Kenapa hampir semua mereknya Mas itu dinamain Tofes, dari barbernya sampai ke produknya, kenapa namanya? Filosofinya apa? Filosofi Tofes. Iya. Nama saya kan cukup bagus. Iya. Tapi jadul. Nama saya kan nama Warsito. Nah, bisa Tofes kenapa itu ya? Karena saya punya Vespa. Warsito, to-nya diambil dari belakang. Pesnya itu Vespa. Jadi Tofes brandnya. Oh, berarti diambil karena saking sukanya sama Vespa? Iya, karena saking sukanya sama Vespa dari zaman SMK. Akhirnya Warsito Vespa. Warsito Vespa diambilnya to sama Tofes jadinya. Ya, keren sih. Itu keren sih, pemilihan nama bagus. Namanya kan jelek, jadi bagus gitu. Iya, jadi Tofes gitu. Gara-gara gabungnya itu. Iya. Punya Vespa dari kapan itu, Mas? Dari SMK kelas 2. Hasil kerja sendiri? Enggak itu. Saya kan sempet minta uang juga sama bapak itu dulu. Tapi nggak dipakai untuk sekolah. Yang sekolah kan udah ada ya. Ya udah kita belikan Vespa itu. Gitu. Saya kira hasil kerja sendiri, tapi ya alhamdulillah. Hasil kerja sendiri kan
buat sekolah. Buat sekolah. Sama. Zaman dulu berapa? Satu mobil 3.000. Berarti kebagian kan saya udah sistem gaji waktu di Siguling. Gaji itu sebulan 250, tapi udah bersih, udah alhamdulillah. Ditambah saya kan makan tidur di situ. Udah bersyukur banget ada yang itu. Saya kerja di situ ya, mobil itu 3.000 rupiah. Oh itu buat tambahan? Enggak, itu untuk gaji kita per bulan. Oh alah. Jadi sebulan paling dapat 250.000. Ya untuk SPP kegiatan habis. Kadang LKS nggak kebeli. Guys, saya jarang ngerjain PR di sekolahan. Oh alah. Contoh ya. Iya. Contoh. Gak apa-apa kan emang kerja gitu kan ya siangnya kan emang beneran sibuk, bukan main game. Atau dulu dulu tahun 2000 berapa sih? 2000, saya lulus 2013. 2013 ya Allah. Berarti 2010 saya udah SMK kelas 1 ya? Iya. 2013. Ya nggak ada waktu juga mungkin ya buat main game ya Mas ya dulu ya? Nggak ada waktu. Nggak ada. HP pun nggak punya. Ya Allah. Setelah lulus SMK akhirnya lanjut kemana kan udah berhenti tuh? Oh lulus SMK. Saya kerja di Advertising 6 bulan. Habis dari situ saya keluar. Keluar terus merantau ke Malaysia. Wih, Malaysia? Iya, merantau ke Malaysia. Di pabrik triplek tapi. Di bagian apanya? Saya di bagian mekanik listrik. Wah, selama 6 tahun di sana. Kok jauh banget ya? Jauh banget. dari TKJ, apa? TKJ, teknik listrik. Jauh. Tapi kenapa bisa masuk ke situ? Dipaksa. Loh dipaksa sama siapa? Saya datang ke sana dipaksa suruh di teknik listrik. Enggak apa-apa belajar dari nol, kalau enggak bisa nanti dipindahkan gitu. Tapi akhirnya tetap terus dilanjutkan belajar dari nol. Ibaratnya saya di sana pun ya belajar tapi bayar gitu. Kalau udah bisa sih enak. Itu berapa lama di sana? 6 tahun. 6 tahun? Iya. Ya Allah. 6 tahun. Wah. 6 tahun di sana. 6 tahun ya? Iya. Setengah hidup saya. hampir setengah. 6 tahun di Malaysia. 6 tahun di Malaysia. Bisa itu enggak? Bisa bahasa Melayu enggak? Upin-ipin. Saya juga orang Melayu nih. Sikit-sikit saya bisa ya. Saya nggak bisa. Oh nggak bisa. Berarti pakai bahasa Indonesia aja di sana. Karena kebanyakan temen orang Jawa. Oh malah pakai bahasa Jawa di sana. Ada orang Sumatera, orang Dayak. Oh. Ngomongnya bahasa Indonesia sama Jawa. Di Malaysia malah Melayu nggak ada. Nggak ada. Soalnya di pabrik sih ya. Jadi pendatang semua, orang Indonesia semua. Circle-circlean juga gitu ya, apa kayak sendiri-sendiri gitu ya? Iya. Indonesia sama Indonesia. Iya. Yang Vietnam mungkin ya. Iya. Afghanistan banyak nggak? Nggak ada. Nggak ada. Bangladesh biasanya ada Bangladesh. Bangladesh biasanya kerjanya di bangunan. Oh. Kerja di bangunan. Kalau di pabrik-pabrik jarang. Oh iya. Kebanyakan orang Indonesia. Oh. Iya ngapain ngomongin orang Bangladesh ya gitu ya. Mending ganti topik gak sih? Nah, setelah 6 tahun di sana, iya. Pulang ke Indonesia. Tahun berapa itu? Tahun 2020 akhir, November. Oh, Desember saya udah di Indonesia. Di Indonesia. Itu bawa uang lumayan berarti pas itu dari sana. Lumayan. Ya. Langsung buka barber atau gimana dulu? Dulu ya sebelum saya buka di sini saya di sana nyukur juga. Oh sekaligus. Berarti 3 tahun terakhir saya di sana nyukur. Di Malaysia nyukur juga. Saya di sana kan kerja 12 jam ya. Ya Allah. 2 shift. 1 minggu sekali kita ganti shift. Jam 7 siang sampai jam 7 malam. Iya. Udah pulang istirahat. Habis itu saya nyukur. Berangkat lagi nyukur. Enggak, di sampingnya kan ada mes di sampingnya. Oh. Nyukur sampai jam 11 malam. Tiap hari rutin. Ya Allah. Tiap hari pasti saya nyukur 3 jam. Itu awal mula belajar nyukur di sana. Di situ. Iya.
Lalu itu bisanya mau nyukur di situ awalnya gimana? Karena orangnya nggak mau diem saya, harus pengennya produktivitas terus ya. Terus. Pengen produktif gitu. Iya. Gerak terus gitu ya. Pengennya gerak. Terus karena butuh juga. Karena kebutuhan. Iya, buat tambahan. Ngandelin gaji kita susah. Jadi kita ya buat tambahan lah, buat jajan gitu. Buat di sananya ya. Iseng-iseng. Dari sana ya sambil jualan juga. Akhirnya pulang ke Indonesia 2020 Desember itu. Saya cari kontrakan 2021, saya buka topes di Majenang. Jalan Kapten Siono, samping Alfamart, belakang Alfamart ya. Hotel Permata. Saya juga sering di situ sebenarnya. Oh, sering? Enggak sering sih. Beberapa kali. Iya, beberapa kali. Karena di situ pijetnya enak. Saya suka di situ. Pijetnya enak. Kan ada tuh kan apa yang yang menunya yang ada pijetnya itu. Iya. Kata teman-teman di situ 25.000 udah sama pijet enak katanya di situ. Udah full pokoknya. Full service pokoknya di situ. Wah, tertarik kan gitu. Full service ya 25.000. Cukur keramas doang 18. Iya. Keramas pijet 20 sekarang. Oh, sekarang ya? Iya. Kemarin 18 ya. Tapi emang bagus sih. Saya jujur ini loh ya. Bukan karena ada ownernya di depan ya. emang cukurnya bagus. Jujur bagus, enak, ada AC-nya lagi ya, Mas ya. Ada AC-nya ya. Terus itu awalnya kan tadi nyari kontrakan. Iya. Akhirnya buka barber. Dapat di situ sampai sekarang masih di situ. Masih. Iya. Berarti udah berapa tahun ya? 2 tahun 4 bulan ada. 2 tahun 4 bulan. 2 tahun 4 bulan. Alhamdulillahnya bisa buka lagi ya? Alhamdulillah buka lagi di Cimanggu. Sebelah mana itu? Itu sebelah barat pom bensin, samping toko bangunan Genteng PS. Aduh, saya bukan orang Cimanggu. Saya nggak tahu. Nanti saya cari dah. Oke, siap. Saya kesana. Nanti aku kesana dah. Mau jadi saya ini aku pakai gara-gara kebiasaan saya. Nanti aku kesana coba. Berarti selama 2 tahun ini kapan ini munculnya produk Tofes shampoo, tonik dan lain-lain itu? 1 tahun yang lalu. Setahun yang lalu. Ceritanya gimana? Ya, pengen beda dari yang lain. Kita jual produk juga. Yang bedain Topes barbershop sama yang lainnya. Di kita itu kayak ibaratnya salon tapi salon cowok. Jadi warna ada, tapi pelayanan emang khusus cowok. Warna rambut ada semua. Terus kita jual hair tonic, jual sampo-nya juga. Itu produk Topes semua. Keren. Bedanya ya dari yang lain, kita jual produk sama pelayanan di warna ada. Yang lain kan warnanya kurang. Iya sih ya. Fokus ke cukurannya aja gitu. Jadi bikin brand yang berbeda sama yang lain gitu. Iya sih, saya juga kadang ngerasain beberapa barber di sini emang fokusnya emang cukur doang ya. Cukur. Jarang yang kayak di TikTok itu kan ya. Jarang. Jarang. Iya. Berarti Tofes ini yang bikin beda itu bener-bener ngurusin tentang tadi kecantikan dan perawatan pria berarti ya. Iya, khusus ke pelayanan pria. Dari tadi rambut, cukur sampai betul. Bleaching ya, ada berarti bleaching. Bleaching ada. Bleaching kan warna dasar ya. Oh, kan biasanya mah orang mah kalau ngeluarin rambut ya, langsung aja gitu kan ya, nggak ada bleaching dulu atau gimana. Berarti ini jadinya pirang balik. Ya pirang gitu kan. Berarti ini bener-bener kayak salon gitu ya. Iya, salonnya untuk khusus cowok lah. Kalau cewek kan kita nggak nerima juga. Oh, nggak nerima. Biar salon ke salon aja cewek. Iyalah. Berarti salah satu yang pertama ya di Majenang ya ini ya. Bisa dibilang begitu. Iya. Keren. Oke, kita udah mulai masuk ke pertanyaan barbershop. Siap. Kan tadi udah nyeritain ya dari awal, dari masih SMP, SD, kerja di sini, kerja di situ, perjuangannya sampai bikin barbershop. Nah, tujuannya Mas Warsito itu kedepannya mau apa lagi? Tujuannya memperbanyak cabang. Kenapa itu?
Ya biar banyak yang kerja di saya gitu. Oh, mengurangi pengangguran. gitu. Mulia ya, Masya Allah. Sekarang kan baru 2. Mm-mm. Yang 2 ini saya kan masih fokus ikut nyukur juga yang di pusat. Berarti kan baru 4 sih partner kerja. Baru 4 orang. Pengennya sih berapa? Tak terbatas. Pengennya lebih banyak lagi. Nanti lebih banyak yang kerja lagi gitu. Iya. Sampai mungkin se-Indonesia Topes. Vespa-nya masih ada Vespa-nya sampai sekarang? Masih ada. Dipakai tadi? Dipakai. Berarti udah berapa tahun ya? Ya lama. Dari 2011 ya berarti ya? 2012 ya? 2012 ya. Sampai sekarang. Ya alhamdulillah Vespa-nya udah dicat bagus. Udah dimodif. Tadinya berkele. Kalau tadi kan inspirasi dan motivasinya Mas Warsito buat buka barber kan udah ada ceritanya di Malaysia. Pernah nyukur. Iya. Nah, sekarang dikembangin. Kalau misalnya pas awal-awal buka cukuran, ada nggak sih kritik atau enggak ada yang komen negatif ke Mas gitu? Orang-orang gitu. Ya pasti ada 1-2. Ya intinya dikasih masukan gitu ya. Tapi kalau yang kritik fatal itu alhamdulillah jarang. Paling saya malah lebih mengkritik diri sendiri. Setiap saya nyukur, orang-orangnya nggak protes, tapi saya lihat hasil cukurannya, oh saya kurang begini, saya upgrade lagi skillnya gitu. Jadi jarang yang komplain, tapi saya komplain diri saya sendiri. Setelah cukur dari saya pasti lihat kalau udah keluar itu hasil cukurannya bagus apa jelek, kurang apa lagi gitu. Berarti jadi supaya lebih ya. Supaya kita lebih upgrade aja gitu, lebih memperbaiki lagi. Berarti itu juga tips ya buat teman-teman semua yang nanti mau kerja dimanapun ya. Ya. Harus seperti itu ya memang ya. Ya harusnya kan harusnya kayak introspeksinya kepada diri sendiri gitu kan. Seperti apa biar terus berkembang gitu ya Mas ya. Wah, mindsetnya emang udah bagus ya. Berarti ya Mas Warsito ini. Pelan-pelan. Makanya bisa buka 2 outlet. Selanjutnya mungkin mau pertanyaan tips buat pendatang baru yang mungkin di luaran sana yang jauh gitu, yang bukan di Majenang, yang pengen buka bisnis juga di bidang barber gitu di masa depan, kira-kira ada tipsnya dari Mas? Tipsnya apa ya? Jawabannya apa ini? Oh ini aja tips, jangan buat orang yang buka barber nanti malah bikin pesaing kan ya. Bikin pesaing baru ya. Tapi nggak masalah sih, rezeki masing-masing. Iya, rezeki masing-masing ya. Mungkin tips aja buat orang-orang yang punya nasib yang hampir sama buat Mas Warsito. Iya. Tipsnya kira-kira apa yang harus dikembangkan gitu ke diri masing-masing. Misal ada yang sama, dia nggak punya biaya, dia harus kerja. Ada nggak pesan buat mereka gitu dari Mas Warsito? Ya paling selalu belajar. Selalu belajar kita. Jangan patah semangat lah. Harus memang sesusah apapun harus dijalani. Harus semangat. Jangan malah down gitu. Apalagi dunia kan udah nggak mau berpihak sama kita ya. Ya masa kita mau pasrah gitu kan ya. Kita harus lawan ya. Lawan, kita harus tetap pantang menyerah gitu. Betul. Ya berarti ya. Oke. Oke, pertanyaan terakhir mungkin. Pertanyaan terakhir ya Mas ya. Gimana? Ini pertanyaan saya tanyain ke hampir semua yang udah saya narasumber, maksudnya yang udah saya podcastin gitu. Yang udah datang ke sini saya pertanyaan ini. Seumur hidupnya Mas dari kecil sampai detik ini ya, sampai hari ini. Kapan dan hal apa momen yang paling membahagiakan di hidup Mas? Ya pertama kali itu bisa belikan tanah untuk orang tua. Tadinya kan saya 2 tahun di Malaysia. Itu kan kondisi orang tua punya rumah tapi tinggalnya di tanah desa. Saya beli tanah, saya rumah bikinkan.
Itu paling momen paling bahagia paling. Ya walaupun rumah masih jelek tapi kan udah kalau punya sendiri udah enak, tanah sendiri gitu. Iya sih ya. Itu doang. Alhamdulillah. Tapi luar biasa udah bisa membelikan tanah berarti ya. Itu hasil kerja 2 tahun di Malaysia. 2 tahun di Malaysia. Masya Allah. Berarti aduh, jadi ada pertanyaan baru nih malah jadi nggak jadi pertanyaan terakhir ya. Tantangan terbesar selama Mas 2 tahun berapa tahun udah buka barber ini? Di sini Majenang. Udah 2 tahun 3 bulan. 2 tahun 3 bulan. Iya. Tantangan terbesarnya Mas selama buka itu apa aja? Tantangan terbesarnya. Iya. Saya mulai kan pas corona ya. 2021. Ya itu pas corona, orang lain pada tumbang usaha, saya malah buka usaha. Itu tantangan terbesarnya. Orang lain lagi oleng, saya buka cukur gitu. Tapi alhamdulillah ada ya. Alhamdulillah. Walaupun 6 bulan agak pusing. Buat bayar kontrakan juga kan itu. Bayar kontrakan. Terus saya bayar kontrakan kan setahun sekali ya. Awal mula kan saya sendiri nyukur, nggak pakai orang lain. Udah ada partner kerja itu udah setahun berjalan setahun baru ada. Oh, itu dapat dari mana awalnya? Awalnya ya dari temen, info gitu yang kerja. Akhirnya mau ikut. Info loker. Kalau kira-kira ya kedepannya mau buka cabang di mana lagi kira-kira? Targetnya Mas pengennya di mana lagi? Targetnya per kecamatan ada. Kalau ya gimana ya, kalau kita satu kecamatan semisal 2, kasihan yang lain. Iya. Ya seenggaknya per kecamatan kita ada gitu. Insya Allah. Paling dekat mana kira-kira? Wanarja atau? Gak tahu ini ya. Mungkin Karangpucung belum ada. Oh iya. Boleh ya. Majenang ada, Cimanggu udah. Ya tinggal Karangpucung ya. Gak mau Jawa Barat gitu. Jawa Barat paling Banjar Patroman ya. Kayaknya lebih bagus. Boleh nanti biar banyak yang tahu itu produk Topesnya. Ada tonik, ada sampo nih. Ada tonik, ada sampo. Boleh. Kalau mau beli bisa kemana? Kalau beli paling setiap cabang ada jual. Di Topes Cimanggu tersedia. Topes yang pusat ini yang di Majenang juga ada. Iya. Kalau online ada? Kalau online belum baru ya? mau. Iya. Ya nanti tinggal diinfoin aja ya kalau udah online. Mungkin kan ada yang nonton tapi bukan orang Majenang, pengen ngerasain tonik yang ini yang min kan. Iya. Apa? Mentol. Nanti tunggu dulu ya infonya. Kalau Instagram mungkin udah ada belum? Instagram ada. Ada apa namanya? Topes Barbershop Majenang. Topes Barbershop Majenang. Iya. Oke. Boleh tuh, silakan di-follow sambil nunggu. Gimana? Facebook juga Topes Barbershop Majenang. Facebook ada. YouTube juga ada tapi nggak aktif. Oh, berarti marketing Mas di situ ya justru ya di sosial media ya? Sosial media paling WA ya, WhatsApp, Facebook sama Instagram. Itu aja paling. YouTube nggak jalan. Yang edit ya Mas ya? Yang editnya susah. Saya bisa. Boleh. Amin. Aduh. Di sini aja udah banyak Mas editan. Kadang aja. Iya, kadang saya ngedit, kadang enggak di sini. Aduh. Ngomong ngedit terus. Hah? Pengennya mah ya kan malah tertariknya ngedit saya deh. Ya nanti ya tidak. Oke. Ini buat kalian ya yang nonton sampai akhir nih. Thank you banget pertama yang pengen saya ucapkan ya. Yang kedua, seperti biasa PPDB. PPDB SMK Koputama sudah dibuka, masih dibuka sampai detik ini, hari ini. Kalian yang mungkin punya saudara, punya temen atau punya tetangga yang masih SMP kelas 9, terus mending saranin aja deh masuk sini biar bisa masuk tim kita di sini. Biar bisa bantu-bantu kita, atau yang mau belajar gitu jadi
jadi kameramen, atau mungkin mau gantiin saya di sini, duduk di sini, kan saya juga bakal lulus kan ya, nggak mungkin selama jadi host di sini kan ya Mas ya. Bakal lulus, kalian boleh aja datang ke SMK Komputama daftar langsung bisa dari hari Senin sampai hari Sabtu. Dan juga kalau misalnya, rumahku jauh nih di Pesahangan atau rumahku ada di Dayluhur atau di mana, tapi punya akses internet, karena bisa nonton ini punya internet dong. Kalian boleh klik link yang ada di bawah. Udah ada linknya. Form ya? Iya. Form ya. Tinggal klik aja formnya di bawah. Oke? Siap? Jadi sebelumnya saya mau bilang thank you ya Mas ya. Udah Mas, mau menerima undangannya. Terima kasih banget. Wah, nanti saya mau beli deh. Soalnya tertarik banget nih sama toniknya. Kalian juga jangan lupa datang ke barbershopnya Mas. Di jalan apa? Topes? Jalan Kapten Siono, Topes Barbershop pusat ya yang Majenang. Iya. Kalau yang di Cimanggu itu Jalan Raya Cimanggu, samping pom bensin Cimanggu. Samping pom bensin. Itu dia. Gimana Mas? 70 meter dari pom bensin lah, sebelah baratnya. Oke. Sebelah barat. Sebelah barat pom bensin. Pom bensin. 70 meter. Iya. Yang satu lagi belakang Alfamart. Ingat Belakang guys. Hotel Kenanga apa Permata ya? Permata sekarang. Dulu Kenanga ya. Dulu Kenanga. Ya mungkin orang tahunya Kenanga mungkin ya. Iya. Ya antara itulah ya. Kalian tahulah di mana. Oke. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Jangan lupa loncengnya juga diklik. Thank you for watching dan jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa.